في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون لعلهم يحذرون. Hendaknya ada di antara kalian menjadi para santri. Yang para santri salah satu tugas utamanya di sini adalah belajar agama. Karena agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, agama ini kalau tidak dipelajari secara khusus, tidak ada orang yang menekuni pelajaran agama, nanti tidak ada orang yang bisa menjelaskan isi agama Islam, isi syariat kepada umat. Betul? Maka tadi dalam mukaddimah saya katakan, wa ta'ti hadhil jam'iyah, ini NU, ulama NU itu salah satu yang dilakukan adalah datang bibayani syariatil lati hiya adlun kulluha. NU lewat ulamanya, lewat santrinya, ini punya tugas utama yang pertama menjelaskan syariat Islam. Syariat Islamnya ala ahli sunnah wal jamaah. Syariat Islam aswaja NU ini sama persis yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'in yang disebut ulama salaf. Jadi kalau yang namanya ulama salaf itu bukan seperti orang yang sekarang mengaku dirinya paling salaf, saya salafi. Ini ulama salaf semua beribu. Apalagi salaf bahasa Jawa Timur. Salaf itu taruh. Betul tidak? Ulama salaf itu kiai salaf itu bujoni disalaf ini. Ini orang jam ini tidak paham ini pakai skandal. Di salaf itu ditaruh. Maksudnya apa? Ini ulama-ulama di NU ini adalah orang-orang yang menjelaskan agama atau paham agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang isi daripada syariat itu apa? Satu, syariat Islam itu adlun kulluha, isinya membawa keadilan. Bersikap adil itu ciri utama syariat Islam. Ada orang harus dikasih haknya kalau memang dia berhak, itu adil. Makanya dalam Islam yang saya belajar dari guru-guru saya di NU, karena negara kita ini adalah NKRI, kita harus berlaku adil kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahwa mereka karena tinggal di Indonesia, mereka punya hak yang sama seperti kita, hak hidup, hak bekerja, hak beribadah, hak melaksanakan keyakinannya, dijamin oleh undang-undang. Betul atau tidak? Itu penting. Makanya ulama NU hebat. Dalam Munas Banjar dikatakan di Indonesia ini tidak ada warga kelas 1, tidak ada warga kelas 2. Apa kalau orang Islam warga kelas 1? Apakah kalau orang Kristen warga kelas 2? Tidak, semua sama. Itu adil. Rahmatul kulluha, syariat Islam aswaja ini yang dibawa oleh para ulama adalah syariat yang membawa rahmat. Dan tadi disebut rahmatan lil alamin. Membawa rahmat itu artinya syariat ini harus menyenangkan, harus memudahkan. Karena yang namanya rahmat itu pasti menyenangkan. Hujan yang membawa rahmat, hujan yang menyenangkan, yang menumbuhkan, bukan yang membuat longsor. Betul atau tidak? Syariat Islam gitu. Maka saya ceramah kemarin pada Haqqon di Bahamil Pasuruan. Saya katakan Nabi Muhammad itu diutus Allah dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau hai Nabi Muhammad kami utus kecuali agar dirimu membawa rahmat bagi semua. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusah
menjelaskan penjelasan yang hebat tentang ayat ini. Apa kata beliau? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu diutus oleh Allah membawa rahmat bagi semua alam. Allah memilih kata-kata rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak. Tapi Allah mengatakan lil alamin karena alamin maknanya luas. Orang Kristen itu alamin, orang kafir itu alamin, orang munafik itu alamin. Islam harus memberi rahmat kepada semua orang yang hidup di muka bumi. Islamkah dia, Islamnya NU-kah dia, Muhammadiyahkah dia, Kristenkah dia, Katolikkah dia, Konghucukah dia, Hindukah dia, Buddhakah dia, termasuk Arabkah dia, Melayukah dia, Cinakah dia, etnisnya apapun. Kalau Islam datang, mereka harus mendapatkan rahmat. Nah, ini yang dibawa. Makanya NU itu, alhamdulillah, bukan membanggakan diri. Karena yang dibawa ini Islam rahmatan lil alamin, NU laku. Laku itu kalau orang Jawa bilang payu, orang Jambi bilang apa? Hah? Laku. Artinya dimanapun bisa diterima. Karena apa? Jumurunatin waluyuna. NU itu lentur, muruna, waluyuna. Bisa berbaur dengan budaya adat manapun. Yai NU asalnya dari Jawa datang ke Jambi. Ada, aduh, banyak lah ya. Yang tulisan ini asal Jawa ya. Apa lahir di Sumatera? Punya ke Sumatera. Yang lahir di Jawa ada kayaknya ada. Banyak. Sampai di sini bikin pesantren. Kawinlah sama orang sini. Ada yang dapat orang sini ya? Alhamdulillah. Banyak istrinya tuh banyak orangnya. Banyak. Lalu kemudian bikin pesantren, bisa berbaur. Saya itu keliling dari mulai Aceh sampai Merauke. Masya Allah, saya temukan semua kiai pesantren dan santri itu pasti NU. Ukurannya sederhana, saya tahu bahwa itu NU itu. Dari amaliyahnya mereka menjaga amaliyah NU. Kalau datang bulan Maulid, mereka memperingati Maulid Nabi. Kalau malam Jumat, mereka baca Yasin, baca Istighosah, mengadakan Lailatul Ijtimah. Mereka membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu saya dengarkan, oh berarti NU. Orang Jawa sampai NTT, orang Sunda sampai NTT, dan sebaliknya orang Padang, orang Jambi sampai Jawa berbaur. Mereka bisa hidup dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kalau tadi malam saya di Bali, saya cek soal apa betul ini amaliyah NU masih dilaksanakan di sini. Saya cek soal, baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Ibadallah rijalallah ini masih dilakukan, apalagi baca barzanji sholawat umum itu yang standar maupun yang sudah dimodifikasi. Sholawat zaman dulu Kiai Sani itu standar. Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
Allah ya Nabi salam alaika. Sosial media, dunia digital, dia bisa melihat lagu-lagu di luar negeri, akhirnya lagu di luar negeri diadopsi di sini. Ada orang Asrokor begitu berdiri lagunya lagu dari daerah Cina yang dipakai lagu Wong Fei Hung sama Jet Li. Begitu Asrokor, ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Sekarang gitu. Ada lagi orang dari Jawa Timur, saya ke Hong Kong, diundang pengajian oleh Komjen RI di Hong Kong. Lalu saya nyambung acara Muslimat Hong Kong ke CNU. Lagu Jawa Timur sampai ke Hong Kong. Selawatannya lagunya Iwak Bandung. Saya kaget ibu-ibu tampil di Hong Kong. Iwak pandang, iwak pandang, nono iwak sepat. Percuma, percuma kan kamu sholat. Iwak hiu, iwak hiu cacare papa. Percuma, percuma orang dalam sholat. Allahumma sholli sayyidina bisa diterima di Hong Kong, bisa diterima di Merauke, bisa diterima di NTT. Saya sudah sampai ke Ternate, Ambon, sampai ke Indonesia. Ternyata kesimpulannya Bapak Ibu, karena ulama NU dan santri NU itu ketika selesai belajar di pesantren, mereka tahu bahwa mereka punya tugas fungsi menyebarkan dakwah Islam rahmatan lil. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai NTT, saya sampai ke daerah Soe. Soe itu muslim hanya 30.000, penduduknya 250.000. Berarti muslimnya tidak lebih dari 5%. Masjid hanya 5. Mereka punya diniah, punya pesantren kecil. Mereka ini alumni pesantren yang datang ke sana. Ada yang buka bengkel, ada yang jualan gorengan. Tapi selesai usaha, kalau sore buka diniah, buka madrasah, ngajarin anak-anak kita santri ini belajar yang paling dasar, tauhid sifat 20. Allah wujud kidam baqo Ali
gereja. Sore malam ngajar ngaji, ngajarin tauhid, ngajarin fikih, fikih mazhab Syafi'i, dari kitab Safinah, dari kitab Sulam Taufik, dari kitab Takrib. Mengajarkan nahwu sorof walaupun berat, diajari orang-orang luar Jawa itu cara belajarnya seperti di Jawa. Bagaimana mereka kalau mubtada itu biasanya rumusnya dalam tarkib dikasih huruf mim. Kalau khobar artinya itu dikasih huruf apa? Kho. Kalau fa'il dikasih huruf apa? Fa, artinya opo atau sopo. Kalau maf'ul bih dikasih huruf mim fa, artinya ing. Kalau apa serto dikasih imim sama ain, artinya maf'ul mata. Ada juga maf'ul li ajli mim lam. Ada juga maf'ul mutlaq. Ada lagi hal hale dikasih huruf ha. Ada lagi takmim, artinya tamyiz, artinya apa nih? Orang sana-sana diajari belajar baca kitab yang praktis. Ini yang ngajari santri keliling. Ini kesadaran bahwa santri dimanapun panjenengan nanti tamat harus dakwah menyebarkan ilmu. Dulu saya pernah Khalil, ini ada dalam kitab Minal Muktamar Ilal Muktamar ditulis oleh PBNU. Saya pernah Khalil bikin dalam Bahar Rojas rumus itu supaya dihafalkan santri. Fal mutawil mubtada iku khobar awali fa'ilin wa naibih dhahar wa in limaf'ulin bihi kana limaf'ulin li ajlihi wa in dalam dharaf serta limaf'ulin ma'ah wa tamsifah silatu mausulin kada mislus sifat wa mutlaqul maf'uli fihi kalawan kada kabaul jarri faqalu bil bayan apa nilit tamyizi hale halu fajtahidu fil hifdi ya rijalu. Alhamdulillah, kalau nggak rekamannya di situ. Nanti dilihat di mana? Film YouTube. Di mana? Film YouTube gampang, cari nama saya, acara di bawah. Lalu Syafi'i tulis nama saya dulu, nanti sahabat di yang nonton banyak. Nah, ini artinya tadi sudah saya terjemahkan. Ini dakwahnya santri-santri menyebarkan bagaimana cara baca kitab yang paling praktis. Mengajarkan nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka. Mengajarkan baca Quran dengan tajwid yang sederhana dalam kitab Hidayatus Sibyah. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi qara'aka fi tajwidina man hurrira sammaituhu hidayatas arju ilahi ghayatan ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun kubayan. Masya Allah. Santri seperti dengan semua ini para santri, ingat Anda punya tugas menyebarkan dakwah Islam rahmatan lil ini Islam ahli sunnah wal jamaahnya NU. Makanya laku NU itu. Saya Sabtu besok terbang ke Brunei. NU sudah sampai Brunei. Duta besarnya telepon saya langsung. Kalau di sini telepon saya menteri pertahanan. Di sana duta besar lebih tinggi mana?
Masya Allah. Antara dewe. Tanggal 10 saya terbang ke Jepang. Acara Ke Jepang. NU sudah sampai Jepang ya. Dan ketua NU Jepang keren. Dokter nuklir, Nuklir. profesor nuklir. Bahasa nuklir namanya. Kalau di sini kan ketua NU rata-rata sarjananya syariah, tarbiyah, ya, apa usuluddin, ya pokoknya sarjana syaikul lillahi lahu manfaatih. Di Jepang ketua NU-nya dokter nuklir. Di McGill, Kanada, saya ke McGill, saya ke Harvard, di Amerika. Terus supaya tahu bahwa Anda ini santri harus punya mimpi ke sana kemari. Saya alhamdulillah santri sama beliau, santri saya, santri asli, aslinya pakai sol. Santri apa namanya? Asli, aslinya pakai sol. Ternyata santri yang dulu menghafalkan alfiah seperti saya itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah wa Maliki. Saya membayangkan Imam Ibnu Malik ini asalnya dari Spanyol, Andalusia, Spanyol. Saya mikir saya harus sampai Spanyol. Dulu saya baca judulnya Imam Ibnu Malik judul asalnya dari Maroko. Maroko tahu bu Maroko? Maroko itu dari Januari terus naik ke utara terus ke barat 15 jam. Cita-cita saya ke Maroko, cita-cita saya ke Andalusia, Spanyol ketemu. Alhamdulillah saya sampai sini. Alhamdulillah sebagai santri saya sampai Maroko. Bahkan ketika saya baca sejarah dulu ada orientalis barat yang pernah bertemu kakek saya Syekh Nawawi Al-Bartani, katanya kuburannya di Leiden University di Belanda. Saat saya menulis kitab saya tentang Syekh Nawawi Al-Bartani dan Mantuhu Birullah, saya kasih judul kitab itu dengan judul Tuhfatul Qasim Al-Jani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bartani. Saya melakukan riset. Kitab itu memang saya tulis hanya kurang lebih 7 bulan, tapi risetnya 10 tahun. Saya baca semua kitab Syekh Nawawi. Saya datang ke Leiden. Ini kuburannya semua kuburannya orang Belanda yang ketemu kakek saya di Mekah nunggu. Maka dalam kitab saya dalam Baharaja saya katakan walam akun mimma syara'tu Buddha min katibin mustashriqil Holanda wa indahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisfasana wa ba'dahu liyasinu min badani jawharatal isnadi lil fawrani wa qad atal ibdul faridul ajaba dzikral asani diyakun sababa. Dulu waktu jadi santri seperti Anda ini, dengarkan ini supaya Anda nanti harus punya cita-cita seperti saya. Saya harus sampai Belanda, saya harus sampai Spanyol, saya harus ziarah sampai ke Maroko. Keturutan Nabi. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi itu dikatakan santri bisa jadi presiden, bisa jadi wapres, ya ada jabatan beliau, bisa jadi menteri, itu betul. Santri ini bukan main-main ini. Anda ini kalau TNI itu kawat candra di mukanya ada di Akmil Magelang. Santri itu kawat candra di mukanya pesantren. Sholat 5 waktu harus siap. Dulu kalau saya zaman mondok, kalau ketinggalan sholat subuh 1 rakaat, nimba 10 timba. Ketinggalan 2 rakaat, maka ini 20 timba. Ini saya mau cerita tapi rahasia dan ngomong-ngomong. Ada santri yang nakal, subuh dibangunin susah, begitu komat, Allahu Akbar, langsung sholat. Padahal belum wudu. Yang penting gak nimba.
Yang penting apa namanya? Dan 50 santri, sholat 5 waktu. Kisah-kisah jadi santri ini penting. Tapi kemudian tadi ditempa di pesantren, santri jadi orang besar. Ini beliau ini santri, kalau santri Abdullah Sani santri kan? Iya. Ketua PB santri kan? Ayahnya kiai. Beliau santri semua, jadi tokoh-tokoh besar. Dan kebetulan beliau jadi PNS, kepala dinas dan staf ahli. Yang lalu beliau pernah jadi wakil wali kota, pernah jadi wakil gubernur yang lalu. Ya moga-moga ke depan ya saya tidak tahu nasibnya. Ya, saudara-saudara, moga-moga ada kader NU yang menjadi pemimpin daerah. Amin. Ada kader NU yang menjadi bupati, gubernur, yang jadi wakil gubernur, jadi wakil bupati. Amin. Kenapa? Sebab tadi selain santri itu punya tugas keagamaan, menyebarkan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, santri itu punya tugas utama yang kedua, tugas politik. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang ada kiai, ada santri, ada bunyai yang apolitis, tidak peduli sama politik. Politik seakan-akan kotor. Kotor itu kalau yang megang orang kotor. Betul apa tidak? Kalau yang megang jadi anggota dewannya soleh-soleh seperti beliau tadi itu, alhamdulillah. Amin. Ini kan dari wajahnya yang jadi TNI ini fungsi politik juga, cuma politik keamanan. Politiknya TNI politik negara. Politiknya polisi politik negara. Politiknya TNI Polri sama dengan fungsi politiknya pengurus NU. Pengurus NU politiknya pengurus NU adalah politik keumatan dan kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Maka ketua NU tidak boleh nyalon gubernur, ketua NU tidak boleh nyalon bupati. Kalau mustasyar boleh nyalon wakil gubernur, boleh. Mustasyar boleh. Paham ya? Nah, beda. Karena mustasyar tidak jadi paling depan. Kalau ketua NU cukup jadi kepala dinas, syukur-syukur saya. Nah kan begitu, betul apa tidak? Nah ini politiknya politik keumatan kebangsaan, sama dengan TNI. Orang yang megang politik harus orang baik. Maka kalau ditanya apakah boleh pengurus NU jadi TNI Polri? Kalau jadi TNI Polri itu malah pengurus NU sudah sama dengan TNI Polri, karena kepentingannya adalah menjaga bangsa dan negara. Ayo kita, saya ketemu Jenderal Bintang 2, pernah jadi Kapolda Jawa Tengah, namanya Jenderal Lutfi, sekarang Bintang 3. Saat saya hadir acara Ibunya Nusantara se-Jawa Tengah, beliau duduk di samping saya, samping kiri saya Gus Yasin, samping kanan saya Pak Lutfi, Jenderal Lutfi, sekarang Bintang 3. Beliau tiba-tiba langsung cium tangan pada saya. Pak Kiai, Pulau Lutfi, saya Lutfi, Pulau Santri. Kalimat pertamanya, saya Santri. Alumni pondok sini, kuliah di IAIN waktu itu begitu. Pulau Santri. Jangan lihat pangkat saya. Sampai kapanpun, mazil utoliban, saya Santri. Pangkat ini cuma nembel-nembel, tapi saya bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat, diajarin akhlak, cium tangan sama guru, karena saya belajar di pesantren menjadi santri. Saya bertanya, kalau ada jenderal semacam ini, hebat apa tidak? Kalau jenderal mencium tangan dia, masuk ke konsepnya mencium tangan. Betul apa tidak? Pak Dudung, mantan kasar. Pak Panglima sekarang, kalau ketemu Kiai cium tangan. Saya santri. Ini kan jabatan politik negara, saya jadi
sholat, saya bisa ngaji, saya percaya ada kehidupan hari akhir, saya percaya bahwa jadi TNI Polri ini tidak hanya tugas negara tapi juga tugas agama. Sebab ini tugas agama di TNI Polri. Kalau negara tidak aman, apakah panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini bisa ngaji memperingati hari santri dengan aman? Tidak bisa. Sekarang saya mau tanya, hadir acara ini aman apa tidak? Nyaman apa tidak? Tenang apa tidak? Tenang. Saya lihat itu ada yang bisa nyindir sambil selonjor. Alhamdulillah, saking amannya. Bayangkan kalau negara kita tidak ada TNI Polri lalu tidak aman, Anda tidak bisa seperti ini. Saya kehilangan bisa 2 kali tugas saudara. Wah, ini tugas berat. Daerah ngeri sedap. Kata orang apa namanya? Ngeri sedap. Waktu itu Pak Jokowi memerintahkan Menlu datang ke PBNU agar PBNU mengirim ulamanya datang ke sana, yang dengan ulama dan pemerintah sana. Saya ketemu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Afghanistan. Pertemuannya di dalam banyak bangunan. Bangunan. Kalau melihat negara Afghanistan, negara nyaman, lalu membandingkan negara Indonesia ini Sampai begini Ustaz. yang secara politik kita Negara sana langsung di bawah tanah. kenapa bisa untuk bisa mengumpulkan orang ribuan semacam ini ngaji seperti sesuatu yang saat ini mustahil. Seperti lo ya, bukan mustahil, tapi seperti mustahil bisa selawatan nikmat kayak tadi. Kenapa? Karena negaranya tidak aman, tidak stabil. Habis perang sama Uni Soviet, perang sama Amerika, lanjut perang antar sesama anak bangsa di Afghanistan, beda suku perang. Melayu ketemu Jawa, di sini misalnya ketemu Batak perang. Di sana antar suku yang hanya perang. Nah, ini berarti fungsi TNI Polri kalau santri jadi TNI Polri ini juga sesungguhnya tugas agama. Makanya harus paham politik. Hadirin dulu, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, pengatur politik itu ahli ilmu, Nabi dan ulama. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israil, saudara-saudara, selalu dipimpin oleh para nabi. Pemimpinnya pasti para nabi. Yang jadi rajanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kalau bukan nabi, yang jadi raja pada masa Bani Israil adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi. Tolut ditunjuk jadi raja oleh para nabi. Kamu aja yang jadi raja. Kalau bahasa sederhananya di Jambi, yang maju jadi gubernur, bupati, yang nunjuk kiai. Maju Abdullah Sari, yang nunjuk kiai. Rapat kiai-kiai semua pesantren maju, perjuangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangkan kepentingan santri. Yang nunjuk siapa? Itu zaman dulu Bani Israil begitu. Karena Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kendaraannya lewat mana? Lewat partai A, B, C, D. Partainya datang pada kiai. Pak Kiai, kami bagaimana kalau ini punya gubernur, bupati? Partai kami gimana? Kamu datang ke santri saya, santrinya tolong dukung ini supaya jadi anggota dewan. Tolong dukung ini supaya jadi ketua DPRD. Itu hebat santri. Ulama dulu begitu pada Bani Israil. Ilmu yang didengar. Yang semacam ini saudara, di Indonesia tidak sedikit. Salah satunya saya tahu ada di situ Bondo. Di situ Bondo ada satu pesantren besar. Lalu kiainya bilang coblos partai A. 20 kursi dapat partai. Langsung pilih kiai ini ya. Ini santri saya calon bupati. Jadi berarti fungsi politik kiai hebat.
sebagaimana hadis tadi. Syekh Yusuf Al-Maqassar dalam kitabnya Qurratul Ain mengatakan Al-Quran was-sayfu akhwani. Quran dan pedang itu dua bersaudara. Quran ini maksudnya dua. As-sayfu maknanya pedang, tapi pedang ini maknanya adalah umar. Ulama umar. Ini sebenarnya dimaksud oleh hadis tadi. Fungsi politik ulama adalah itu. Bagaimana negerinya, bagaimana kabupatennya, bagaimana provinsinya menjadi kabupaten dan provinsi yang baik. Saya mau tanya, panjenengan mau apa tidak? Bapak Ibu mau apa tidak? Punya gubernur, wakil gubernur yang soleh, mau apa tidak? Punya bupati, wakil bupati yang soleh, mau apa tidak? Punya anggota dewan, ketua DPRD yang memperjuangkan Islam, mau apa tidak? Saya kasih cerita ya, di Saudi itu karena pemimpinnya cinta agama secara politik, itu perjuangan agama di Saudi di Maroko. Tukang ada di masjid desa karena APBD-nya besar, jam ini besar, ada tambang, ada minyak, betul atau tidak? Itu yang ada ini loh di masjid-masjid kalau di Saudi, masjid kampung itu gajinya minimal 5 juta. Adanya jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sama Ustaz, ini berapa gajinya? 5 juta. Ya, masuk. Orang yang tadi baca Quran, suaranya bagus banget. Itu salah lahir nih. Salah lahir. Lahirnya di mana itu? Batanghari. Coba kalau lahirnya di Saudi, itu orang yang tadi baca Quran suaranya enak, adzan di sana, gajinya pasti sudah 15 sampai 20 juta. Adzan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 juta. Paling top muadzin Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Raja. Masjid Raja di sana, muadzin Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Anda mau tahu berapa gajinya? 50 juta. Makanya beda Pak ya. Adanya karena bayarannya jelas, adanya jelas. Adan itu kalau jelas bayarannya, ya jelas ada. Iya itu bodoh Pak, sama ya. Allahu Akbar, yang begini di Saudi 50 juta. Yang begini. Imamnya, Masya Allah, kemarin saya kedatangan di PBNU, putranya Imam Ali Hudayfi, namanya Imam Ahmad bin Ali Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Saya idola sama itu, kasetnya dari tahun 80-an, 90-an. Ini putranya. Itu kalau imam itu enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu majjah. Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram di negara-negara yang pimpinan politiknya cinta sama agama, mereka mendapatkan perhatian. Masjidil Haram sudah gajinya minta 450 juta. Makanya waktu ngimamnya khusyuk. Imam di Batanghari pasarannya berapa? Muadzin di sini pasarannya berapa? Kalau di sana muadzinnya penuh penghayatan, di sini muadzinnya penuh pengharapan. Kita tolong catat Pak.
politik ulama itu penting supaya aspirasi santri bisa terwakili. Betul apa tidak? Itu kenapa penting menteri agama harus orang yang ngerti santri. Betul apa tidak? Jadi kakak Wil, kepala bidang, kepala kemenang, harus ngerti santri. Enak Pak, perhatiannya jelas. Ojo sing yang benar, nggak itu. Nah, makanya hadirin, jangan kita kemudian apatis, karena sesungguhnya politik adalah salah satu fungsi dari para nabi. Cuma sekarang memang harus diakui, umat Islam, para santri, terutama pengurus NU, harus memiliki akhlak yusiasi, pemahaman, kepekaan, kepedulian dalam politik, supaya kemudian posisinya terhormat lagi. Seperti zaman dulu, ulama itu didatangi. Ulama apa namanya? Didatangi, kemudian dimintai saran siapa Pak Kiai yang harus saya pilih antara masyarakatnya. Masyarakat mau nyoblos gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, mau nyoblos anggota dewan, tangannya kiai. Berarti kiai punya fungsi politik hebat. Betul? Betul. Partai politiknya juga sama. Ketika mau mengusung calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon anggota dewan, datang pada kiai. Kira-kira siapa kiai yang harus saya dukung? Kiai istiqoroh, sholat dulu, rembukan dengan forum PP Forum Komunikasi Pondok Pesantren, tanya ketua RMI, tanya Rocky Suryo, sholat istiqoroh. Pilihannya tepat, jangan yang anti asal. Ya kemudian yang jelas saja. Kalau yang jelas ukurannya materi repot, nanti ilmu kalah sama Tuhan. Betul atau tidak? Padahal mestinya yang menjadi panglima ilmu apa uang? Ilmu apa uang? Kalau uang yang jadi patokan, orang maaf Pak Kiai, panjenengan nanti rendah di hadapan pemilik modal. Kiainya kesana kemari bawa proposal pada orang kaya, pada politisi. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Gedung saya belum selesai. Padahal kalau kiainya gagah, tawakalnya kuat pada Allah, insya Allah pondok pesantren semacam ini nanti dengan sendirinya Allah akan kirim agnia orang-orang kaya yang datang dari luar. Percaya kan tidak? Belum saya ketemu kiai yang tidak pernah hadir kerjanya ngajar, bina umur. Muridnya datang, ya Allah, melihat asbesnya rusak, melihat eternitnya pada jebol. Itu nggak perlu pakai proposal. Kepala dinasnya orangnya lihat, Gus Daniel, Gus sing saya. Dan itu kiainya berarti memiliki fungsi politik yang luar biasa. Sekali lagi, ayo kita ubah bisa, insya Allah. Jangan diikuti gaya zaman sekarang. Saya kalau ukurannya kuat, berarti fungsi santri dan ulama sudah ditinggalkan. Namun kalau sudah uang, maka yang berlaku berarti sakit yang terkenal itu. Inna dawahima fil mawatini kulliha taksur rijal
وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا إن الغني إذا تكلم مخطئا قالوا صدقت وما نطقت محالا إن الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا إن الدراهم zaman kalau semuanya sudah ukurannya uang, maka uang fil mawatini kulliha taksur rijala mahabbatan wa jamala akan membuat orang terlihat gagah. Dia bisa melakukan apa saja dengan uang. Hukum bisa dibeli oleh uang. Betul atau tidak? Bapak Ibu mengikuti berita nasional, ada seorang wanita ditabrak sama laki-laki, katanya pacarnya, mati, dibawa ke pengadilan, hakimnya tidak membebaskan. Kira-kira murni apa karena duit? Murni apa karena duit? Belakangan ketika dibawa PK ke atas, hakim yang membebaskan yang membunuh itu karena dia orang kaya raya, ditangkap oleh jaksa. Ada bukti duitnya tidak sedikit, jumlahnya 20 miliar. Ini contoh. Inna darahim fil mawatini kulliha taksur rijala mahabbatan wa jamala. Orang dengan uang jadi gagah, hukum bisa dibeli, jabatan bisa dibeli. Perempuan cakep sama laki-laki jelek, kalau duitnya banyak bisa tidak? Perempuannya mau apa tidak? Ada perempuan cantik mau dinikahi sama laki-laki orang yang pintar. Waktu ditanya, kok mau kamu? Ada laki-lakinya itu nggak apa-apa. Kalau kesalahan nanti lama-lama berani. Kalau kesalahan lama-lama apa namanya? Belum coba bayar. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Uang membuat orang bicara jadi fasih. Ada calon kepala desa. Dua, yang satu mengumpulkan warga, menjelaskan visi misi. Kalau saya jadi kepala desa, berbusa-busa. Tapi masyarakat yang datang pulang tidak dikasih sembako, tidak dikasih duit. Padahal bicara visi misi. Yang satu nggak bisa bicara visi misi membangun desa. Dia cuma datang, saudara-saudara, mohon maaf, waktu saya sakit saya harus geser ke desa lain, saya belum bisa ngasih anak adanya. Ada hadiah penting duduk, minyak goreng, sembako, dan angkot tidak banjir. Cuma 300.000. Kira-kira yang dipilih, yang visi misinya hebat, apa yang ngasih duit dan sembako? Lakuan. Itulah hebatnya lisan. Wahia silah liman arada kita. Tolong di hari santri ini, untuk pemuliaan santri, untuk pemuliaan ilmu, mari kita kembalikan fungsi politik ulama yang mulia. Dengan ilmunya, ulama mestinya menjadi orang-orang yang masmurul kalam. Omongannya didengar. Kenapa omongannya didengar? Karena ulama dianahum arbabul aqwal wa ashabul aqwal. Karena pribadinya baik, maaf, kelakuannya terjaga, akhlaknya bagus, omongannya terjaga. Omongannya didengar. Dan insya Allah di hari santri ini kita masih punya harapan Bapak Ibu. Insya Allah ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang masih diharapkan bisa memimpin bangsa, negara, dan masyarakatnya dengan mereka berada. Allahumma amin. Sekian dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fi'ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.